Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu lagi di video pelajaran kita hari ini, di hari kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 1, yaitu mengenai materi bahasa Indonesia. Pokok bahasan kita hari ini adalah kalimat utama dan gagasan pokok. Oke, langsung saja. Mengawali kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Langsung saja hari ini kita akan langsung masuk ke materi. Saya buka dulu materinya. Nah, ini dia. Materi kita hari ini adalah bahasa Indonesia mengenai kalimat utama dan gagasan pokok. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama itu? Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang memuat informasi penting dalam setiap paragraf. Jadi, ketika kita membaca sebuah paragraf, baik di WhatsApp, di internet, atau di buku, nah itu kita selalu muncul yang namanya kalimat utama. Itu adalah kalimat yang di dalamnya itu ada informasi penting di dalam kalimat utama. Nah, lalu yang dimaksud dengan gagasan pokok itu apa? Nah, gagasan pokok ini adalah informasi penting dalam suatu paragraf. Biasa disebut juga dengan ide pokok atau pokok pikiran. Nah, gagasan pokok ini ibarat ini gagasan pokok itu ada di dalam kalimat utama. Jadi kalimat utama itu memuat gagasan pokok. Nah, oke. Langsung saja kita menuju ke contohnya agar lebih jelas. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, nih. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat, contohnya hasil hutan. Nah, ini adalah sebuah paragraf. Kira-kira kalimat utamanya ada di bagian mana ini? Ada yang tahu yang mana kira-kira? Benar sekali. Jadi kalimat utama itu yang ada intinya. Kalau masih bingung, kita baca lagi berkali-kali sampai ketemu. Nah, jadi kalimat utamanya ada di paragraf yang pertama, ada di sini. Nah, ini Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Ini adalah kalimat utama. Oke, ketemu. Nah, kalimat utamanya sudah ketemu, ada di situ. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kalimat utamanya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Itu kalimat utamanya. Kita akan lanjutkan. Bentar. Kita bersihkan dulu. Oke. Nah, di sini kalimat utamanya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Lalu gagasan pokok atau intinya itu apa kira-kira? Intinya adalah kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Jadi inti dari paragraf ini adalah kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Jadi kita cari dulu dari paragraf tadi. Nah, peletaan kalimat utama itu bisa di depan paragraf, maksudnya di awal, bisa juga di akhir, bisa juga di awal dan di akhir. Nah, ini ada kita pelajari berikut ini. Nah, paragraf yang baru saja kita baca, kalimat utamanya ada di depan. Nah, kalau di depan namanya adalah paragraf deduktif. Ingat, kalau kata kuncinya adalah di depan, kalau depan adalah deduktif. Di paragraf ini termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di depan atau di awal. Nah, ini. Yang di belakang apa ada kira-kira? Kalimat utama yang ada di belakang ada. Contohnya adalah ini. Nah, ini contohnya nih. Masakan ini terbuat dari nangka yang masih muda, diolah dengan bahan rempah yang khas, kemudian ditambah santan supaya lebih nikmat. Itulah gudeg, salah satu makanan khas Yogyakarta. Nah,
Jadi intinya paragraf ini menceritakan tentang budak. Intinya ada di belakang atau di akhir. Maka ini termasuk paragraf induktif. Induktif itu namanya berarti di akhir. Jadi gagasan pokok atau kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Namanya paragraf induktif. Oke. Lalu ada lagi paragraf yang kalimat utamanya itu ada di atas dan di bawah atau di awal dan di akhir. Contohnya ini. Kita coba. Manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Bisa digunakan untuk obat batuk alami. Selain itu juga bisa menjadi minuman. Jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Nah ini kalimat utamanya di depan dan belakang. Di depan ini di awal sini dan di belakang. Ini namanya adalah paragraf campuran. Nah, oke, sampai sini sudah paham peletakan kalimat utama tadi. Kalau di depan namanya deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir atau di belakang namanya adalah induktif. Lalu kalau ada di depan dan di belakang namanya paragraf campuran. Nah, itu tadi. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke konjungsi. Materi selanjutnya. Konjungsi ini apa yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung atau penghubung antar kalimat. Nah, biasanya antar satu kalimat dengan kalimat yang lain itu butuh penghubung agar kalimatnya nyambung. Kalau nggak ada penghubungnya, biasanya tidak nyambung. Ini sering kita baca, tapi kadang mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang konjungsi. Kita lanjutkan. Nah, konjungsi yang kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Contohnya nih yang sering kita temui. Dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Nah, itu termasuk konjungsi koordinatif. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Bisa contohnya. Hari ini adalah hari Rabu. Saya memakai baju putih dan celana hitam. Nah, itu adalah contoh penggunaan konjungsi dalam kalimat. Lalu yang kedua, konjungsi korelatif. Korelatif itu berarti ada dua, menghubungkan dua hal. Contohnya nih, tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Baik titik-titik maupun titik-titik. Entah titik-titik ataupun titik-titik. Contoh kalimatnya seperti ini. Baik tua maupun muda. Nah, entah besar atau kecil. Nah, tidak hanya sedikit tapi juga banyak. Nah, itu termasuk konjungsi korelatif. Jadi menghubungkan dua kata, bisa juga dua kalimat menggunakan konjungsi. Yang ketiga, kita akan membahas konjungsi subordinatif. Apa ini kira-kira? Nah, langsung saja ke contohnya agar lebih paham. Ini adalah jika, andaikan, agar, meskipun, sebab, sehingga, bahwa, yang, seakan-akan. Nah, ini contohnya. Contoh kalimatnya bisa seperti ini. Andaikan hari ini hari Sabtu. Nah, andaikan. Terus agar contohnya seperti ini. Kita harus mematuhi peraturan agar tertib dan disiplin. Nah, seperti itu. Contoh penggunaan konjungsi subordinatif. Contoh lagi, kita harus sarapan pagi sehingga tubuh kita bisa kuat. Nah, itu termasuk konjungsi subordinatif. Keempat adalah konjungsi antar kalimat. Nah, ini contohnya adalah walaupun demikian, kemudian, setelah itu, namun, sebaiknya, sementara itu. Nah, ini adalah konjungsi antar kalimat. Aja ada dua kalimat. Contohnya seperti ini. Hari ini saya berangkat menggunakan sepeda motor. Sepeda motor saya parkir di tempat parkir. Kemudian saya berjalan menuju ruang kelas. Nah, itu adalah konjungsi antar kalimat. Jadi menghubungkan dua kalimat. Tujuan dari penggunaan konjungsi adalah menghubungkan. Jadi menghubungkan kata atau menghubungkan kalimat. Nah, demikian tadi materi mengenai kalimat utama, letak kalimat utama, gagasan pokok, ide pokok,
dan juga konjungsi. Nah, kalimat utama tadi bisa di depan, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir. Nah, lalu yang konjungsi ada 4 jenis konjungsi. Nanti yang setelah kita bahas hari ini, oke? Demikian yang bisa Pak Jadi sampaikan pada hari ini. Selamat melanjutkan belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jika kondisi kita baik-baik, tetap berolahraga ringan, pakai masker dimanapun ketika keluar rumah, dan jangan bepergian terlalu jauh. Oke, demikian yang bisa Pak Jadi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.